Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanya. Jadi pas kakak jelasin tanya aja langsung, nggak nunggu terakhir. Jadi kakak jawab di situ, jadi kalian ngerti gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau kakak kayaknya kecepatan jelasinnya juga dibilang gitu. Ya? Ya, Kak. Ya udah. Nah, sekarang masuk pada peran pelaku ekonomi. Nah, yang pertama, peran rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini sudah ada kayak seperti diagram. Nah, diagram di sini ada yang menentukan rumah tangga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada rumah tangga itu sendiri, kemudian ada kegiatan produksi, kemudian kegiatan konsumsi, dan kegiatan pertukaran. Nah, kemudian A, rumah tangga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga adalah kegiatan konsumsi. Barang dan jasa itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti primer, sekunder, dan tersier. Nah, apa sih kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Nah, contoh kebutuhan, yang pertama contoh kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer itu seperti pangan, sandang, dan papan. Nah, apa sih pangan, sandang, dan papan itu? Nah, kalau pangan itu seperti makanan. Kemudian sandang itu pakaian. Terus pangan itu makanan. Nah, itu kebutuhan primer. Sekarang kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu setelah kebutuhan primer. Ini biasanya bersangkut paut seperti hiburan, pendidikan, dan tempat wisata. Nah, biasanya kebutuhan sekunder. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah seperti kebutuhan yang ini bisa juga perlu, bisa juga nggak terlalu perlu banget, yaitu seperti perhiasan. Nah, itu kebutuhan tersier. Nah, untuk contoh kebutuhan produksi itu seperti ini, sayuran, kemudian menjala ikan, membuat tempe. Kemudian untuk kegiatan produksinya seperti makanan, minuman, menghuni rumah, dan menggunakan jasa transportasi. Kemudian pada kegiatan pertukarannya ada membeli beras, garam, gula, teh, habis itu menyewa rumah, membeli sepeda ataupun motor. Nah, itu untuk kegiatan rumah tangga sebagai pelaku ekonomi. Kemudian lanjut lagi kepada B, perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, perusahaan sebagai pelaku ekonomi dalam masyarakat dapat bertindak secara perorangan atau badan usaha. Fungsinya adalah menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini contohnya di pabrik seperti ini. Nah, berdasarkan fungsi ini, sebagian dari sektor atau kelompok rumah tangga dapat merangkap peran sebagai sektor perusahaan. Nah, dari rumah tangga itu juga bisa jadi seperti perusahaan. Dalam fungsinya untuk menyediakan barang dan jasa, perusahaan akan menghasilkan barang-barang dan jasa tersebut. Nah, karena itu kegiatan yang paling penting yaitu dilakukan oleh sektor perusahaan adalah produksi. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian contoh lain seperti petani menjual sebagian hasil panennya untuk memperoleh uang. Nah, uang hasil penjualan dilakukan untuk dipergunakan membeli barang konsumsi. Jadi, misalnya seorang petani menjual hasil panennya, kemudian nanti hasil panennya kan menghasilkan uang. Jadi kemudian uang tersebut bisa dibeli lagi untuk membeli barang yang lain. Nah, itu contoh dari perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian lanjut lagi pada C, pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, sebagai pelaku ekonomi, pemerintah berperan sebagai rumah tangga dan juga berperan sebagai perusahaan. Sebagai rumah tangga, pemerintah melakukan konsumsi.
Sebagai perusahaan, pemerintah melakukan kegiatan pokok untuk berproduksi. Nah, ini salah satu tugas penting dari pemerintah. Yang lainnya adalah menyediakan prasarana-prasarana umum. Nah, ini apa sih prasarana-prasarana umum? Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nah, prasarana umum yang diperlukan biasanya itu seperti jalan, jembatan, habis itu pelabuhan, bandara udara, habis itu instalasi pembangkit listrik. Nah, itu contoh dari pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian pemerintah mengkonsumsi barang dan jasa untuk memperlancar tugasnya, yaitu melayani masyarakat. Nah, pemerintah juga bertindak sebagai perusahaan. Nah, contohnya ini seperti melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, bentar ya. Nah, contoh lain seperti PT Kereta Api. Nah, ya Indonesia menghasilkan layanan angkutan jasa kereta api. Kemudian PT Damri menghasilkan jasa angkutan darat. Nah, seperti bus Damri itu punya pemerintah gitu. Kemudian ada PT Perkebunan Persero atau PTP menghasilkan berbagai jenis perkebunan dan pertanian dan Pertamina tumbuhan minyak bagi rumah tangga ataupun industri. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, kemudian lanjut lagi. D. Sektor luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Nah, dalam era perekonomian modern, setiap negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan pertukaran, dan investasi juga dilakukan untuk masyarakat luar negeri dan sektor luar negeri. Nah, yang ini dari era perekonomian modern, setiap negara kan memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain nih. Nah, jadi kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi masyarakat itu dilakukan oleh masyarakat dari luar negeri atau sektor luar negeri. Nah, bagi Indonesia, masyarakat luar negeri berperan dalam kegiatan perekonomian. Nah, kegiatan konsumsi barang yang diekspor dari Indonesia dapat dilakukan baik dari rumah tangga maupun pemerintah luar negeri. Nah, ini biasanya kita kan kadang-kadang mengekspor misalnya baju nih dari luar negeri. Kadang-kadang kan misalnya kayak aplikasi Shopee itu kan ada kita beli dari luar negeri. Nah, itu berarti kita mengekspor barang tersebut. Nah, yang kemudian contoh lain yaitu perkembangan lain yang telah diperpendek jarak antar negara. Ini adalah perombakan atau pembaruan dalam sektor transportasi. Nah, perkembangan transportasi tersebut sangat pesat di bidang transportasi yang turut mendorong percepatan pengiriman barang. Nah, sekarang kan sudah modern, jadi kan mau ke luar negeri aja bisa pakai pesawat, jadi kita pesan barang juga bisa dikirim lewat pesawat gitu. Jadi sekarang mempermudah masyarakat untuk melakukan ekspor dari luar gitu. Kemudian jadi dapat dikatakan bahwa pembaruan dalam bidang impor dan informasi dan transportasi telah mempermudah hubungan antar bangsa. Nah, baik yang membangkit bidang sosial budaya maupun bidang ekonomi internasional. Nah, itu
sektor luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Jadi kita tuh sangat bersangkutan juga dengan negara lain gitu untuk melakukan ekspor impor. Jadi sama-sama menguntungkan juga gitu. Kemudian ada 2 diagram interaksi pelaku ekonomi, yaitu circular flow diagram. Nah, ini yang pertama ada 2 sektor. Nah, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, yang itu dari perusahaan. Perusahaan, kemudian ke faktor produksi, kemudian ke rumah tangga, dan pasar barang. Nah, untuk arus lingkaran tersebut hanya menggambarkan 2 sektor pelaku ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan, di rumah sektor pemerintah dapat berperan sebagai sektor rumah tangga ataupun perusahaan. Dengan demikian, bagian antara di bawah sektor pemerintah sudah terwadani dalam 2 sektor tersebut. Nah, ini 2 sektor tersebut. Kemudian ada hubungan antar 2 sektor pada lingkaran bagian dan menunjukkan terjadinya pertukaran barang dan jasa dihasilkan oleh perusahaan dengan uang yang dimiliki sektor rumah tangga. Nah, kemudian paruh lingkaran bagian atas menunjukkan terjadinya pertukaran produksi yang dimiliki rumah tangga dengan pembayaran berupa uang. Nah, ini dari pasar produksi kemudian ke rumah tangga. Nah, uang yang dibayarkan oleh sektor perusahaan tersebut merupakan pembayaran untuk faktor produksi. Nah, untuk lakukan produksi jadi dari faktor produksi tadi ke rumah tangga. Nah, dari rumah tangga tersebut perusahaan membayarkan sewa tanah untuk faktor produksi alamnya. Nah, dengan menjual faktor produksi kepada seluruh perusahaan, sektor rumah tangga dapat memiliki uang. Nah, itu jadi lingkaran dari diagram ini menunjukkan dari perusahaan tersebut dulu, kemudian kepada faktor produksinya, kemudian dari faktor produksinya ini ke rumah tangga. Nah, jadi dari rumah tangga ini menjual ke pasar barang tersebut. Nah, kembali lagi bisa jadi ke perusahaan lagi. Kemudian lanjut lagi ke 3 sektor. Nah, untuk yang 3 sektor ini, arus lingkaran kegiatan ekonomi masyarakat sektor menempatkan. Ini bisa di-unmute dulu nggak sebagiannya? Nah, dari sektor menampilkan hubungan antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga, dari rumah tangga, kemudian ke perusahaan, kemudian ke pemerintah. Nah, pada paruh lingkaran bagian bawah menunjukkan adanya arus barang dan jasa. Arus barang dan jasa yang mengalir dari sektor perusahaan ke pemerintah. Nah, kemudian menunjukkan sektor rumah tangga, arus barang dan jasa juga mengalir dari sektor perusahaan ke sektor pemerintah. Nah, kemudian aliran barang dan jasa dari sektor pemerintah mengalir ke sektor rumah tangga ataupun perusahaan berupa layanan kemudian fasilitas umum. Misalnya, contoh nih, yaitu fasilitas kesehatan, nah seperti rumah sakit, kemudian keamanan, kemudian serta prasarana umum lainnya seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Itu bersangkut paut pada jasa barang dan jasa dalam sektor pemerintahan. Nah, ini yang 3 sektor. Kemudian lanjut lagi ke 4 sektor. Nah, untuk yang 4 sektor ini menyangkut masyarakat luar negeri. Nah, model diagram interaksi 4 sektor merupakan bentuk perekonomian terbuka. Nah, ciri-ciri perekonomian terbuka itu apa sih? Nah, yaitu adanya kegiatan masyarakat luar dari negara dalam bentuk ekspor. Nah, ekspor, impor, dan pertukaran faktor produksi. Nah, ini ada antar negara ya, misalnya Indonesia ke Singapura. Nah, ada sektor ada ekspor impor barang. Nah, seperti itu contohnya.
Kemudian dalam perekonomian, 4 sektor terlihat 2 kelompok perekonomian, yaitu dari masyarakat, luar negeri, yang terdapat rumah tangga. Nah, yang mengkonsumsi. Kemudian dari perusahaan, yaitu rumah tangga produksi dan pemerintah. Kemudian lanjut lagi kepada kelompok pelaku ekonomi dalam negeri juga membentuk sistem pertukaran dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi masyarakat luar negeri maupun melakukan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri tersebut atas rumah tangga, perusahaan, itu perusahaan rumah tangga produksi, dan pemerintah. Nah, itu untuk yang 4 sektor dalam pelaku ekonomi. Nah, mungkin penjelasan kakak singkat aja sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Halo, ini dengar Tidak suara ada. kakak? Ada nggak yang mau bertanya? Dengar. Atau kurang jelas bisa kakak ulang lagi? Nggak ada. Udah jelas, Kak. Nggak ada, Bu. Jadi kalau Ini pagi ya. ini Henry ini dari tadi masuk keluar, orangnya kemana? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, ini yakin nggak ada yang mau nanya? Nggak ada. Nggak ada. Nanti kakak kasih tugasnya di classroom ya, Iya. untuk tugasnya. Iya, Kak. Sama Jangan absen sulit-sulit, juga Kak. diisi. Apa? Jangan sulit-sulit. Nggak sulit kok. Banyak sekarang jawaban di Google. Banyak-banyak soalnya. Nggak, Nah, mantap. dikit aja soalnya. Cukup Cuma satu, Kak. soalnya 1, mungkin jawabannya yang banyak. Enggak, soalnya 1 jam. Soalnya 1 ya. Jawabannya juga 1. Nanti dikumpul di classroom lah. Iya, Kak. Ya udah. Iya, Kak. Ya udah. Mungkin penjelasannya sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada kekurangan bisa chat atau kasih tahu ketua kelasnya mau nanya yang soal apa gitu. Bisa ditanyakan. Mungkin kakak akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang mau keluar, silahkan boleh keluar.